Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Barkah. Saya dari kelas 5C, jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya, izinkan saya mempresentasikan yaitu studi kelayakan finansial. Terdiri dari kelompok 3 yaitu Furqanuddin, Lis Dwi Anjani, Iqbal, Asti Laudo, dan saya sendiri Malika Barkah. Selanjutnya yaitu topik yang kita bahas yaitu analisis studi kelayakan finansial pada Jalan Tol Serang Panimbang. Sebelumnya, latar belakang ini, Indonesia merupakan negara yang tidak terlepas dari masalah kemacetan, terutama di Pulau Jawa. Perkotaan yang ada di Pulau Jawa merupakan wilayah padat penduduk. Banyaknya penduduk dapat memicu kemacetan di jalan. Pemerintah berupaya untuk mengurangi kemacetan yang sudah berada di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan bekerja sama pada perusahaan swasta ialah dengan membuat bangunan jalan tol. Nah, salah satunya dengan adanya pembangunan tol Serang Panimbang. Pembangunan ini merupakan kelanjutan dari rencana jangka panjang pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang yang menghubungkan dari kota Serang dengan kawasan pariwisata yang berlokasi di Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon. Tol Serang Panimbang memiliki panjang yaitu 83,6 km dan memiliki luas 789 hektar. Tol Serang Panimbang melewati 4 daerah yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang, dan melewati 14 kecamatan dan 48 kelurahan. Pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang disertai melalui rencana kerjasama pemerintah, swasta, dan badan usaha yang terdiri dari 3 seksi antara lain. Seksi pertama yaitu menghubungkan Tol Serang Rangkas Bitung yang memiliki panjang 26,5 km. Sisi kedua yaitu menghubungkan Tol Ruas Rangkas Bitung sampai Cileles dengan memiliki panjang 24,17 km. Dan sesi terakhir yaitu menghubungkan Tol Cileles sampai ke Panimbang yang memiliki panjang 33 km. Nah, di sini ada gambaran umum. Tol Serang Panimbang yang menghubungkan dua wilayah di selatan Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam menentukan studi kelayakan seperti kondisi wilayah, kondisi administrasi, kondisi geografis, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi infrastruktur, kondisi lingkungan, kelembagaan, dan kelayakan. Nah, selanjutnya di Kabupaten Lebak sendiri, dari beberapa aspek penunjang di atas, maka dibutuhkannya kemudahan akses berupa jalan supaya terciptanya kelancaran pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk setempat, baik pendapatan dari segi ekowisata maupun pendapatan dari hasil komoditas pertanian setempat. Infrastruktur merupakan penunjang utama dalam perjalannya suatu kegiatan perekonomian di suatu wilayah tertentu. Di Kabupaten Lebak sendiri, infrastruktur belum begitu memadai. Banyak kita jumpai di berita-berita nasional. Warga Kabupaten Lebak menyeberangi sungai deras untuk kegiatan sehari-hari. Hal ini merupakan hal miris. Ini disebabkan oleh rendahnya fasilitas infrastruktur di Kabupaten Lebak. Dengan adanya pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang, ini menjadikan warga Kabupaten Lebak dan sekitarnya menjadi lebih mudah dalam kegiatan ekonomi dalam aspek infrastruktur. Selanjutnya ada Kabupaten Serang. Di daerah Serang sendiri infrastruktur sudah begitu baik dibandingkan dengan wilayah-wilayah kabupaten kota di Provinsi Banten lainnya. Jalan-jalan nasional sudah tersedia, perbaikan jalan tol sudah meningkat. Apalagi dengan adanya pembangunan jalan tol Serang Panimbang ini, semakin bisa mempermudah laju transportasi antara warga Serang dan sekitarnya. Walau terkadang masih ada jalan-jalan di pelosok desa, desa di Serang yang masih kurang baik, namun pemerintah terus melakukan perbaikan infrastruktur di Serang. Bahwa proyek jalan tol Serang Panimbang dianggap layak karena
proyek jalan tol Serang Panimbang menghubungkan beberapa wilayah di bagian selatan Provinsi Banten. Terkhusus jalan tol ini akan mengantarkan pada daerah wisata Tanjung Lesung, yang mana ini akan mengundang para wisatawan lokal maupun internasional untuk dating mengunjungi beberapa destinasi wisata di Banten. Hal ini akan membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Selain dari segi destinasi wisata, manfaat dari adanya jalan tol Serang Panimbang ini akan memudahkan distribusi hasil alam Banten yang akan dikirim ke beberapa wilayah tertentu. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan untuk menganalisis kelayakan jalan tol Serang Panimbang menggunakan 6 metode antara lain. Yang pertama, pengertian biaya operasi kendaraan atau BOK. Yang kedua, pengertian net present value atau NPV. Selanjutnya ada pengertian internal rate of return atau IRR. Selanjutnya ada pengertian investasi. Selanjutnya ada pengertian pendapatan dan pengeluaran. Dan yang terakhir ada pengertian payback period atau PP. Nah, ini kita akan membahas yang pertama yaitu perhitungan biaya operasi kendaraan BOK Tol Serang Panimbang pada sesi pertama. Nah, kita lihat pada BOK di tabel berikut ini merupakan biaya operasi kendaraan Tol Serang Panimbang. Nah, jumlah biaya operasi kendaraan BOK pada Tol Serang Panimbang pada seksi 1 yaitu Jalan Tol Serang sampai Rangkas Bitung sebesar 247.270.942. Selanjutnya ada perhitungan investasi Tol Serang sampai Panimbang. Jumlah inflasi pada tol Serang Panimbang pada seksi pertama yaitu Jalan Tol Serang Rangkas sampai Rangkas Bitung sebesar 33.210.678%. Nah, selanjutnya ada penghitungan pendapatan dan pengeluaran jalan tol Serang sampai Rangkas Bitung pada seksi pertama. Dari jumlah pendapatan tol Serang Panimbang pada seksi pertama, yaitu jalan tol Serang sampai Rangkas Bitung sebesar 156.618.845. Jadi jumlah pendapatan pada tol Serang Panimbang pada seksi pertama yaitu jalan tol Serang sampai Rangkas Bitung sebesar 167.721.750 rupiah. Nah, selanjutnya ada perhitungan net present value atau NPV. Jalan tol Serang Panimbang pada seksi 1. Di samping merupakan tabel NPV, di mana dari jumlah penghitung NPV dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel diperoleh bahwa nilai NPV sebesar 28.231.311 karena nilai NPV 28.231.311 lebih dari 1, maka nilai NPV dikatakan layak. Jadi, jalan tol Serang Panimbang ini dikatakan layak. Selanjutnya adalah penghitungan internal rate of return atau ERR. Jalan tol Serang sampai Rangkas Bitung pada seksi pertama. Bisa kita lihat, tabel di samping merupakan perhitungan dari IRR, didapatkan melalui perhitungan di aplikasi Microsoft Excel. Dengan demikian, nilai NPV dikatakan layak karena nilai IRR yang dihasilkan sebesar 54%. Nah, selanjutnya adalah perhitungan payback period Jalan tol Serang sampai Rangkas Bitung pada seksi pertama. Nah, bisa kita lihat di atas merupakan tabel dari perhitungan payback period dan didapatkan hasil perhitungan melalui aplikasi Microsoft Excel. Jadi, pengembalian investasi tidak terjadi sesuai dengan perkiraan sehingga diperlukan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan pengembalian. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil dari 6 metode yang telah dilakukan, proyek Jalan Tol Serang Panimbang pada seksi 1, yaitu Jalan Tol Serang sampai Rangkas Bitung, dinyatakan layak secara finansial. Namun dalam pengambilan investasi tidak terjadi karena tidak sesuai dengan perkiraan, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk menutup atau mengembalikan dana investasi tersebut. Jadi
Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.